kalau boleh tanya ini, Robi, kapan grup Anda ini, sejak kapan dia eksis itu? Awalnya dari tahun 96. 96. Iya, dari kita masih high school, SMA. Oh, Iya, iya. dan ini Anda mula-mula berdua, kemudian ini bergabung. Semua ini jadi sejak SMA ini main Di SMA ya. di Bali ya? Di Bali ya. Kalau Gembul dia sejak dia kuliah. Oh, begitu. Ya, tapi tahun 98. 98 dia join. Oh, oke. Nah, ini jenis musik Anda. Coba jelaskan ke pemirsa kita ini jenis musik Anda apa sih? Ya. Kami dipengaruhi oleh band-band alternatif rock Amerika, terutamanya dari Seattle Sound yang tahun 90-an booming. Itu mereka dikenal dengan grunge. Waktu itu tahun 90-an itu kita masih SMP. Kayak yang booming seluruh dunia ya, kayak Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains ya. Itu grunge. Grunge ya. Indonesia kena pengaruh juga. Waktu kita kena imbas, kita dengar wah ini keren ini. And then we dreaming to make a band karena dengar band-band itu, dan awalnya kita main cover lagu-lagu mereka, tapi semakin lama kita bikin lagu sendiri, dan akhirnya Navikula punya cita rasanya sendiri, tapi strongly influenced by grunge culture, grunge trend. Tapi iya. Jadi strongly influenced by grunge culture. Iya. Oke, menarik ini. Penggemar Anda, terutama di Indonesia, ini siapa saja? Apakah generasi yang agak udah tengah umur, 30-an, atau generasi muda, atau yang lebih tua lagi? Mana fans Anda yang terbesar? Kalau karena Navikula core-nya main musik rock ya, jadi yang menggemari kita yang lebih banyak sebenarnya anak muda atau anak muda yang menjelang tua. Jadinya lebih variasi. Nah, kalau dari segi musikal, kalau dari segi tema, range-nya bisa menjadi lebih luas karena kebetulan tema-temanya Navikula kan banyak menyinggung masalah isu lingkungan, isu sosial, sehingga dari skena selain dari skena musik, dari skena aktivis dan jurnalis juga masuk ke lingkungannya kita, karena ada unsur informasinya di situ, ada unsur sharingnya, dan juga walaupun kita influence terkuat itu dari grunge, tapi karena Navikula tumbuh di Bali, mungkin ada sesuatu yang unik yang bisa didapat di situ. Itu mungkin dibentuk oleh budaya Bali yang kontras. Misalnya budaya Bali yang kontras itu adalah budaya tradisionalnya masih kuat. Orang-orang di situ masih menghargai seni budaya tradisional, tapi di satu sisi budaya internasionalnya juga kuat karena Bali kan melting pot, dia international gate. So this contrast situation juga membentuk musiknya Navikula. Jadi we respect with traditional culture, instrumen, kita main juga traditional music, kayak Gembul main gamelan. In some set we masukkan musik-musik tradisional Indonesia ke dalam musik grunge Navikula. Tapi di satu sisi musik-musik baru yang tren pun, yang retro, yang itu ada juga kuat karena itu kan dibawa oleh kultur modern. Kita juga duluan tahu jadinya. Jadi maksudnya campuran dari yang baru-baru yang seperti Anda contohkan retro. Jadi Anda juga bisa memasukkan unsur-unsur itu. Selain itu juga tradisi Bali, kita jaga. Yaitu misalnya memasukkan unsur-unsur mungkin instrumen Bali ataupun jenis-jenis musiknya supaya bukan aroma, itu apa namanya? Iya, aroma, flavor. Flavor, ya betul, aroma ya. Oke, jadi itu dia punya aroma jadi sangat khas, begitu? Betul. So that's why mungkin kita confidence bilang kita agak sedikit unik di situ ya, karena kita dibentuk oleh culture itu, kultur yang sangat tradisional dan sangat modern. Gabungan melting pot. Mungkin sama kayak San Francisco ya, di sini melting pot, multi etnik di sini. Di Bali juga sebenarnya sama. Jadi tadi Anda sebut mengenai juga musik Anda ini ada temanya, ada pesannya, yang pesannya adalah environmental, lingkungan
atau ramah lingkungan mungkin ya begitu. Nah, saya akan tanya Anda ke sana berikutnya. Tetapi yang sekarang ini, tolong, saya dengar Anda sudah dapat sudah pernah menang kompetisi. Kompetisi apa itu dan kapan itu? Siapa yang mau jawab? Kita menang kompetisi Road Rock namanya. Sekali lagi. Road Rock competition. Road Rock. Ya. Ini lebih ke internasional kompetisi. Pusatnya di mana itu? Kalau roadnya sendiri di Australia. Di Australia. Ya, cuman karena ini produknya internasional, jadi global. Road itu ke produk mikrofon. Mikrofon. Oke. Dan Jadi ini kalau saya potong, kalau tidak salah ini kompetisinya adalah music video competition internasional, begitu? Iya. Oke. Silakan. dan ada 500 band dari 40 negara, 43 negara itu ngirim videonya masing-masing gitu. Jadi kita dipilih 10 dari juri-juri yang sudah ditentukan dan kita sebagai pemenangnya. Juara satu. Juara satu. Nah, Dipilih cuma satu. yang dipilih cuma satu. Menang satu. Ya, Tidak ada lagi juara 2, juara 3 juara. ya hadiahnya Tahun 2011 baru 2012. Kapan itu kompetisi ya? 3 bulan yang lalu. 3 bulan. 3 bulan yang lalu diumumkan pemenangnya. Kalau boleh tahu Anda main musik apa itu? Judulnya apa itu? Lagunya kita Metropolitan. Videonya apa? Metropolitan. Oh my, menarik. Metropolitan. Oke. Sedikit aja pendek message apa yang Anda ingin bawa? Sebenarnya itu influence-nya dari Jakarta sih. Kita sering tur di Jakarta, sering kena macet dan sering kena banjir di situ dan kita pikir, wow, ini metropolitan sekarang sudah berubah menjadi metropolutan gitu. Karena ada sedikit kritisi salah manajemen kota mungkin di situ. Kan kita bagaimanapun juga walaupun kita tinggal di Bali tapi kita orang Indonesia kan sama-sama harus care dengan ibu kotanya Indonesia, Jakarta gitu. Jadi ini seperti kayak keluhan warga negara Indonesia kita terhadap ibu kota kita gitu. Sebagai warga Negara Indonesia. yang punya concern. Iya punya concern, ya. Dan di lagu itu kayak lebih jadi victim kita ada di sini. Iya. Kan posisi kita lebih Seperti warga Jakarta. warga Jakarta yang menjadi korban. Bagi teman-teman Indonesia kita di Indonesia maupun di Amerika, kalau mereka ingin mendengar atau melihat musik Anda, terutama yang menang lagu ini, bisa dicari di YouTube? Bisa di YouTube udah. Keywordnya Navikula Metropolitan masuk situ. Jadi keywordnya adalah Navikula Metropolitan. Mudah sekali diingat itu. Ada banyak lagu-lagunya kita di YouTube. Navikula Orangutan juga masuk. Orangutan ya. Oke. Nah, sebelum kita beralih, ada 1-2 yang terakhir mengenai musik juga masih. Apa Anda punya rencana nih? Apakah Anda mau go international and how are you going? Bagaimana caranya Anda kalau memang berencana untuk go international? Apakah ingin punya kontrak dengan recording studio ataupun kalau itu Anda pilih independen? Apa rencana jangka pendek dan jangka menengah Anda supaya Anda bisa go internasional? Sebab musisi-musisi atau grup-grup musik zaman abad ke-21, kita sudah masuk di dekade kedua abad ke-21, kelihatannya Anda punya kesempatan yang jauh lebih baik daripada generasi-generasi dulu untuk go internasional. Bisa cerita sedikit aja mengenai itu? Ya. Sekarang kita kan sudah berada di era internet ya. Era internet ini kan sangat linknya itu sangat worldwide kan, sehingga akses untuk diketahui oleh internasional tuh peluangnya lebih banyak gitu. Itu kita semua udah tahu. Sekarang kalau untuk akses itu kalau untuk dunia maya, tapi dunia real
jaringan yang kita bangun dari dunia maya ini yang kita maintenance, dan kita sebenarnya Navicula cukup beruntung karena berada di Bali yang melting pot, sehingga pertemanan dengan artis-artis yang datang dan pergi ke Bali juga ada. Itu salah satu sangat membantu untuk networking. Maksud Anda artis-artis atau seniman-seniman lokal maupun Internasional yang main ke Bali dan pergi, itu kita tetap maintenance, sering sepanggung dengan mereka, atau mereka main ke Bali ketemu, atau kita main di bar di Bali kita ketemu gitu. Ini terbangun. Di samping itu juga kita memang saat ini karena festival tadi itu, karena kita menang kompetisi tadi itu, kita sempat dilirik oleh banyak festival. Tahun depan kita diundang untuk main di festival di Sydney Festival misalnya di Australia. Dari situ aja juga kesempatan untuk gig langsung untuk main realnya itu terbuka. Kalau untuk dari strategi, kita sih hanya mengandalkan online saja. Begitu. Online dan jaringan tadi itu dari main live. Ya. Nah ini Anda kan dibedakan antara dunia maya dan dunia real. Nah di dunia real untuk mengekspos grup Anda, Anda membuat satu rencana performance, manggung misalnya di dalam negeri dan di luar negeri, manggung di panggung-panggung internasional yang banyak, yang sangat khusus untuk jenis musik Anda. Begitu, apakah Anda ada rencana atau membuat agenda untuk live performance tersebut? Ada sih, ini awal-awal ya, ini kan kayak di San Francisco ini kan sebenarnya tujuan kita datang ke Amerika itu karena kita rekaman sebenarnya di Hollywood, di Record Plant Studio namanya. Record Plant Studio ini adalah studio legendaris banget karena dibangun dari tahun 1969. Dari tahun 69 dibangun di situ, yang rekaman sudah Jimi Hendrix, Frank Zappa, Mick Jagger pernah rekaman di situ, John Lennon pernah rekaman di situ. Sampai sekarang artis-artis baru Lady Gaga, Justin Bieber rekaman di situ juga, dan kita hadiah dari Rock Competition kemarin dapat rekaman di situ. Dan kita bekerja sama dengan produser sangat terkenal yang kita mimpikan bekerja sama dengan dia dulu, kita mimpi akhirnya terwujud, itu namanya Alain Johannes. Dia adalah produser yang sudah banyak sekali menghandling artis-artis besar seperti Chris Cornell dari Soundgarden, dan dia juga kreatif, banyak sekali input kreatifnya untuk band Queen of the Stone Age, Arctic Monkeys, dan sekarang dia lagi garap albumnya Mark Lanegan dari Screaming Trees, dan he is really awesome dude. Maksudnya respect, sangat dihargai sekali di dunia musik rock ya, terutama alternatif rock. Dan akhirnya kita berkesempatan rekaman diproduksi oleh dia yang semua jadi produsernya. Sehingga saya pikir peluang-peluang ini juga bagus bagi kita karena kita cut dari satu Banjar di Bali, cut and then paste langsung ke Hollywood gitu. Saya pikir itu sebuah kemujuran juga ya. Untuk bisa golden opportunity begitu kira-kira. Dan ini bagus juga sebenarnya bagi Indonesia, ini bagus karena kita juga mengikuti sejarah Indonesia. Jarang sekali ada artis-artis Indonesia atau musisi Indonesia yang mendapat kesempatan seperti ini. Dan ini juga mungkin kita berharap semoga menjadi inspirasi bagi band-band di Indonesia untuk lebih untuk semangat tetap dan konsisten sama kayak kita 16 tahun terus konsisten dalam musik, karena kesempatan-kesempatan seperti ini bisa terjadi kapan saja kalau kalian punya dedikasi dan taruh hati di apa yang kalian lakukan gitu. That's great. Dedikasi. Dan itu penting, dan tanpa putus asa terus. Dan dengan kesetiaan main dan terus menekuni jenis musik Anda, mencintai, kemudian ikut kompetisi, jadi memperbaiki kualitas sehingga bisa menang kompetisi dan mendapatkan kesempatan seperti ini, rekaman di Hollywood, bukan begitu ya? That's great. Itu bagus sekali. Nah, jadi itu mengenai musik. Jadi teman-teman, sekarang kita beralih ke hal yang kedua, subjek yang kedua, yaitu saya cukup heran ini. Mereka anak-anak muda bermain musik yang jenisnya rock lah gitu, alternative music, tetapi anak-anak muda Indonesia kita itu punya concern dengan lingkungan hidup. Itu sesuatu buat saya, terutama mungkin kita-kita yang di luar Indonesia, itu sesuatu yang baru. Jadi mereka ini punya concern yang sangat mengenai
environment. Kita tanyakan langsung aktivitas apa yang mereka lakukan. Jadi ini kawan-kawan, mungkin Robi, Dangki dan ada yang lain Gembul bisa jelaskan ini kok bisa ke sana, ini gara-garanya apa ini?